Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti berjalan di tempat? Sudah bekerja keras, banting tulang siang dan malam, tapi rezeki terasa mampet, uang cepat habis, usaha sulit berkembang, dan peluang seolah selalu menjauh. Anehnya, bukan hanya sekali dua kali, tapi terus berulang dari tahun ke tahun. Jika kamu lahir di weton pon, bisa jadi ini bukan semata-mata soal kerja atau nasib biasa. Dalam hitungan Jawa kuno, weton pon dikenal sebagai weton yang kuat batin namun berat jalannya. Banyak orang weton pon dianugerahi kesabaran luar biasa, hati yang tulus, dan jiwa pekerja keras. Namun di balik itu, ada ujian yang sering tak disadari, rezeki yang datang lambat, tersendat, bahkan seret tanpa sebab yang jelas. Seolah ada tirai tak kasat mata yang menahan aliran keberkahan. Banyak leluhur dahulu percaya, weton pon sering memikul beban energi dari lingkungan, keluarga, bahkan dari masa lalu yang tidak disadari. Mereka mudah dimanfaatkan, sering mengalah, dan lebih banyak memberi daripada menerima. Akibatnya, rezeki yang seharusnya menetap justru mampir sebentar lalu pergi. Uang datang, tapi tidak pernah sempat menumpuk. Kesempatan muncul, namun selalu gagal di detik terakhir. Yang lebih mengherankan, saat weton pon berhenti berharap, justru rezeki kadang datang tiba-tiba. Ini menandakan satu hal penting. Rezeki weton pon bukan sekadar dicari, tapi harus dibuka jalurnya. Jika jalur batin tertutup, sekeras apapun usaha lahiriah, hasilnya tetap terasa berat. Naskah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka kesadaran bahwa rezeki seret pada weton pon seringkali bukan karena malas, kurang pintar, atau tidak bersyukur, melainkan karena ada ketidakseimbangan antara usaha, niat, dan energi batin. Ada kebiasaan kecil yang dianggap sepele, namun justru menjadi penghambat terbesar. Jika kamu weton pon dan merasa hidup selalu diuji soal ekonomi, hutang tak kunjung lunas, atau kerja keras tak pernah sebanding dengan hasil, maka dengarkan baik-baik. Bisa jadi, ini bukan akhir dari segalanya, melainkan tanda bahwa saatnya mengubah cara berjalan, bukan menambah beban langkah. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar pelan-pelan rahasia weton pon yang jarang dibicarakan. Mengapa rezeki terasa berat, apa yang diam-diam mengunci keberuntungan, dan bagaimana cara membuka kembali pintu rezeki agar mengalir perlahan tapi pasti. Jangan lewatkan, karena bisa jadi satu kesadaran kecil malam ini akan mengubah arah hidupmu selamanya. Weton pon dikenal sebagai weton yang membawa kekuatan batin besar, namun di saat yang sama juga memikul beban yang tidak ringan. Banyak orang weton pon tidak sadar bahwa sejak kecil mereka sudah terbiasa menahan perasaan, mengalah demi ketenangan, dan memendam luka tanpa pernah benar-benar dilepaskan. Semua itu membentuk tumpukan energi batin yang perlahan menjadi beban tak terlihat. Dalam kepercayaan Jawa lama, beban batin yang terlalu berat bisa membuat aliran rezeki tersendat. Bukan karena weton pon tidak layak mendapatkan rezeki, tetapi karena energi dirinya lebih banyak terkuras untuk menopang orang lain. Mereka sering menjadi sandaran keluarga, penenang konflik, bahkan penanggung masalah yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, ini membuat rezeki yang datang habis sebelum sempat berkembang. Ciri paling jelas dari weton pon yang rezekinya seret adalah hidup yang terasa selalu sibuk, tapi hasilnya tak pernah utuh. Uang datang bersamaan dengan masalah. Ketika ada pemasukan, selalu ada pengeluaran mendadak. Saat peluang muncul pula beban baru yang menguras tenaga dan pikiran. Ini bukan kebetulan, melainkan pola energi yang terus berulang. Beban batin ini juga membuat weton pon sering ragu pada dirinya sendiri. Mereka bekerja keras, tapi diam-diam menyimpan rasa takut gagal, takut menyakiti orang lain, atau takut dianggap egois jika mengejar kepentingan sendiri. Ketakutan ini menjadi pengunci halus yang menahan keberanian mengambil keputusan besar, padahal disitulah pintu rezeki sering terbuka. Leluhur dahulu mengingatkan, weton pon harus belajar satu hal penting sebelum rezekinya lancar, melepaskan beban yang bukan miliknya. Selama hati masih penuh oleh rasa bersalah, tanggung jawab semu, dan emosi yang dipendam, maka rezeki akan datang sekadarnya saja. Cukup untuk bertahan, tapi tidak untuk berkembang. Maka jika kamu weton pon dan merasa rezeki selalu terasa berat, tanyakan pada diri sendiri, beban siapa yang selama ini kamu pikul? Perasaan apa yang belum kamu lepaskan? Karena seringkali, saat beban batin mulai diringankan, jalan rezeki akan ikut terbuka tanpa harus dipaksa. Salah satu sifat paling kuat yang melekat pada weton pon adalah hati yang lembut dan kecenderungan untuk mengalah demi menjaga keharmonisan. Dalam kehidupan sehari-hari,
Weton Pon sering memilih diam daripada memperpanjang masalah, memilih memberi daripada menuntut, dan memilih mengalah daripada berkonflik. Sekilas ini terlihat sebagai sifat mulia, namun jika berlebihan, justru menjadi sumber rezeki yang tersendat. Dalam perhitungan Jawa, sikap terlalu sering mengalah menciptakan ketidakseimbangan energi. Weton Pon memberi terlalu banyak, sementara dirinya sendiri jarang menerima. Energi rezeki pun ikut meniru pola ini, datang untuk dibagikan, bukan untuk menetap. Tak heran jika banyak Weton Pon merasa seperti tempat lewat rezeki, bukan tempat berlabuh. Bentuk mengalah ini tidak selalu terlihat jelas. Kadang berupa menerima pekerjaan dengan bayaran di bawah kemampuan, menunda hak sendiri demi orang lain, atau terus membantu meski diri sendiri sedang kesulitan. Ada perasaan bersalah jika menolak, seolah menutup pintu rezeki orang lain, padahal yang tertutup justru pintu rezekinya sendiri. Secara batin, kebiasaan mengalah menanamkan pesan halus pada alam bawah sadar, bahwa diri ini tidak pantas meminta lebih. Pesan inilah yang membuat Weton Pon sulit naik tingkat secara ekonomi. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena batinnya belum memberi izin untuk menerima kelimpahan. Leluhur Jawa meyakini, rezeki hanya akan menetap pada orang yang berani menjaga batas. Mengalah itu perlu, tapi tahu kapan berhenti jauh lebih penting. Jika Weton Pon terus menempatkan diri di posisi paling akhir, maka semesta pun akan memperlakukannya demikian. Poin ini bukan ajakan untuk menjadi egois, melainkan belajar seimbang. Weton Pon perlu menyadari bahwa mengatakan tidak pada hal tertentu bukanlah dosa. Justru dengan menjaga harga diri dan hak sendiri, aliran rezeki akan mulai berubah arah. Saat Weton Pon berani berdiri sejajar, bukan di belakang, maka rezeki pun perlahan akan berhenti menjauh dan mulai mendekat. Banyak Weton Pon tidak menyadari bahwa rezekinya sering terhambat bukan oleh keadaan luar, melainkan oleh ucapan dan niat yang terucap berulang-ulang. Dalam kepercayaan Jawa dan spiritualitas Timur, kata-kata bukan sekadar suara, tetapi doa yang terus bekerja di alam batin. Apa yang sering diucapkan, itulah yang perlahan menjadi kenyataan. Weton Pon dikenal jujur dan apa adanya. Namun kejujuran ini sering berubah menjadi keluhan tanpa sadar. Kalimat seperti, hidupku memang berat, dari dulu susah, atau rezeki saya memang kecil, sering terucap sebagai candaan atau curahan hati. Padahal, setiap ucapan tersebut menanamkan niat halus yang mengunci pintu kelimpahan. Ucapan yang berulang membentuk keyakinan batin. Ketika batin sudah percaya bahwa rezeki itu sulit, maka semesta pun merespons dengan kesulitan. Bukan karena alam tidak adil, melainkan karena jalur energi sudah diarahkan ke sana. Inilah sebabnya mengapa Weton Pon sering merasa nasibnya stagnan, meski sudah mencoba berbagai cara. Selain ucapan, niat yang bercampur rasa takut juga menjadi penghambat besar. Banyak Weton Pon bekerja dengan niat bertahan hidup, bukan berkembang. Mereka melangkah dengan pikiran, yang penting cukup. Bukan, aku pantas lebih baik. Niat yang terlalu kecil membatasi hasil yang datang. Dalam pitutur Jawa lama, niat adalah arah perahu, sementara usaha adalah dayungnya. Seberapa kuat pun mendayung, jika arah salah, hasilnya tetap jauh. Weton Pon sering mendayung keras, tapi arah batinnya mengunci dirinya sendiri. Bukan berarti Weton Pon harus membohongi diri dengan kata-kata kosong. Yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk mengganti keluhan menjadi pengakuan yang lebih luhur. Mengganti, aku selalu kekurangan, menjadi, aku sedang belajar membuka rezeki yang lebih baik. Perubahan kecil dalam niat dan ucapan ini perlahan melonggarkan kunci yang selama ini menahan aliran rezeki. Ketika Weton Pon mulai menjaga kata dan membersihkan niat, sesuatu yang halus akan berubah. Rezeki mungkin belum langsung deras, tapi ia tidak lagi seret. Ia mulai menemukan jalan pulangnya. Salah satu penyebab paling halus namun paling kuat dari rezeki seret pada Weton Pon adalah hubungan dengan orang-orang terdekat. Weton Pon memiliki aura penguat dan penenang, sehingga sering dikelilingi oleh orang yang bergantung secara emosional maupun finansial. Tanpa disadari, hubungan yang tidak seimbang ini menguras energi rezeki secara perlahan tapi pasti. Dalam kehidupan keluarga, Weton Pon sering menjadi penanggung beban. Ia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, bahkan saat dirinya sendiri belum selesai dengan masalahnya. Bantuan yang awalnya ikhlas lama-kelamaan berubah menjadi kewajiban batin. Ketika memberi sudah disertai rasa terpaksa atau takut mengecewakan, disitulah energi rezeki mulai bocor. Hubungan pertemanan dan pekerjaan pun tak jauh berbeda.
Weton Pon kerap menarik orang yang datang hanya saat butuh. Mereka hadir membawa masalah, namun pergi saat keadaan membaik. Pola ini membuat Weton Pon selalu berada di posisi yang memberi, bukan yang menerima. Rezeki pun ikut terserap keluar, tidak pernah sempat mengendap. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai ikatan halus. Bukan ikatan gaib, melainkan keterikatan emosi yang berlebihan. Ketika Weton Pon terlalu terikat, ia sulit berkata cukup. Padahal, rezeki hanya bisa tumbuh di ruang yang lapang. Hati yang penuh beban orang lain membuat ruang itu tertutup. Hubungan yang menguras energi juga sering ditandai dengan rasa lelah tanpa sebab, malas melangkah, atau kehilangan semangat setelah bertemu orang tertentu. Ini tanda bahwa energi diri terus terkikis. Selama hubungan seperti ini dipelihara, rezeki akan terus terasa berat, meski peluang sebenarnya ada di depan mata. Poin ini mengajak Weton Pon untuk berani menata ulang hubungan. Bukan memutus silaturahmi, melainkan menempatkan diri dengan batas yang sehat. Ketika Weton Pon belajar memberi dengan sadar dan menerima tanpa rasa bersalah, energi rezeki akan berhenti bocor. Dan saat kebocoran itu tertutup, rezeki yang selama ini menjauh akan mulai menetap perlahan namun pasti. Weton Pon seringkali bukan kekurangan usaha, melainkan kurang selaras dalam memilih waktu, arah, dan cara mencari rezeki. Banyak Weton Pon bekerja keras di jalur yang sebenarnya tidak sepenuhnya sejalan dengan watak batinnya. Akibatnya, hasil yang didapat terasa berat, lambat, dan penuh hambatan. Dalam perhitungan Jawa, setiap weton memiliki irama hidupnya sendiri. Weton Pon cenderung cocok pada rezeki yang tumbuh perlahan, stabil, dan berlandaskan kepercayaan. Namun seringkali, Weton Pon memaksakan diri masuk ke dunia yang penuh tekanan, persaingan keras, dan ritme cepat. Di tempat seperti ini, energi batinnya terkuras sebelum rezeki sempat berkembang. Kesalahan arah ini juga terlihat dari pilihan waktu. Weton Pon kerap mengambil keputusan penting saat batin sedang lelah, terdesak, atau diliputi kecemasan. Keputusan yang lahir dari keadaan tertekan jarang membawa kelimpahan. Bukan karena keputusan itu salah sepenuhnya, tetapi karena energinya tidak selaras sejak awal. Cara mencari rezeki pun berpengaruh besar. Weton Pon sering merasa harus menderita dulu baru pantas mendapat hasil. Keyakinan ini membuat mereka memilih jalan yang terlalu berat, penuh pengorbanan, dan minim penghargaan. Padahal, dalam pitutur leluhur, rezeki terbaik datang dari jalan yang tenang, bukan yang menyiksa. Ketika waktu, arah, dan cara tidak sejalan, rezeki akan terasa seperti berjalan melawan arus. Semakin dikejar, semakin menjauh. Semakin dipaksa, semakin lelah. Inilah yang membuat Weton Pon sering merasa, sudah benar tapi kok tetap sulit. Poin ini mengajak Weton Pon untuk berhenti sejenak dan mengamati ulang. Apakah jalan yang ditempuh benar-benar selaras dengan batin? Atau hanya dipilih karena tuntutan dan ketakutan? Saat Weton Pon berani menyesuaikan ritme hidupnya, memilih arah yang lebih tenang, dan mencari rezeki dengan cara yang lebih selaras, hambatan perlahan akan runtuh. Rezeki pun mulai mengalir bukan karena dipaksa, tetapi karena sudah menemukan jalannya sendiri. Rezeki yang seret bukanlah kutukan, dan Weton Pon bukanlah weton yang ditakdirkan hidup dalam kekurangan. Jika sejak awal pembahasan ini terasa menampar perasaan, itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membangunkan kesadaran yang lama tertidur. Karena seringkali, rezeki terhambat bukan karena pintu tertutup rapat, tetapi karena kuncinya berada di tangan sendiri tanpa pernah disadari. Weton Pon dianugerahi kekuatan batin yang besar, kesabaran yang panjang, dan hati yang tulus. Namun justru disitulah ujiannya. Terlalu kuat menahan, terlalu sabar mengalah, terlalu ikhlas memikul beban orang lain. Semua itu terlihat mulia, tapi jika tidak disertai keseimbangan, perlahan berubah menjadi penghalang rezeki yang paling halus. Apa yang telah kita bahas bukan sekadar teori atau cerita lama, melainkan cermin untuk bercermin ke dalam diri. Beban batin yang tak dilepaskan, kebiasaan mengalah yang berlebihan, ucapan dan niat yang mengecilkan diri sendiri, hubungan yang menguras energi, hingga jalan rezeki yang tak selaras, semuanya saling terhubung membentuk satu pola besar. Pola inilah yang membuat rezeki terasa berat meski usaha sudah maksimal. Namun kabar baiknya, pola yang terbentuk bisa diubah. Tidak dengan paksaan, tidak dengan amarah, apalagi dengan keputusasaan. Perubahan dimulai dari kesadaran kecil, berani jujur pada diri sendiri, berani berkata cukup, dan berani percaya bahwa Weton Pon pantas hidup lebih lapang. Saat batin mulai ringan,
semesta pun ikut melapangkan jalannya. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang melimpah di awal. Kadang ia hadir sebagai ketenangan hati, kesempatan kecil yang tepat waktu, atau pertemuan yang mengubah arah hidup. Jika weton pon bersabar dengan cara yang benar, bukan memendam, melainkan melepaskan, maka rezeki akan tumbuh perlahan namun kokoh. Penutup ini bukan akhir, melainkan awal. Awal untuk berjalan dengan ritme yang lebih selaras, memberi tanpa mengorbankan diri, dan menerima tanpa rasa bersalah. Jangan terburu-buru ingin kaya, tapi belajarlah terlebih dahulu untuk layak menerima kelimpahan. Jika kamu weton pon dan selama ini merasa hidup selalu diuji soal rezeki, ingat satu hal, kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Saat kesiapan batin bertemu dengan niat yang lurus, rezeki tidak akan lagi seret. Ia akan datang, menetap, dan bertumbuh bersama dirimu, perlahan, tenang, dan penuh berkah.